yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya, pada sore hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang ngaji bersama ataupun kegiatan rutin kita, kajian Al-Quran, dengan mengangkat judul Ramadan bersahabatkan bersama Al-Quran. Kawan-kawan sahabat Al-Quran yang mulia, dalam kehidupan ini ada beberapa manusia yang menjadikan sahabat-sahabat tandingan di luar Al-Quran. Oke, saya contohkan ya. Kita contohkan saja. Ada orang yang menjadikan sahabat setianya ialah harta duniawi. Bayangkan ya. Pernah nggak kita melihat beberapa kawan-kawan, tidak semua, sebagian di antara manusia. Ini sebagai buat bahan pembelajaran, bukan ghibah ya. Kita kaitkan dengan aturan Allah. Dan kita ambil pelajaran. Kita jangan berbuat seperti itu. Seorang imam besar pernah mengatakan, wahai engkau yang mengumpulkan harta dunia, bisakah harta dunia engkau kumpulkan, engkau bawa mati? Tentu tidak. Ketika tidak diinfakkan untuk jalan Allah. Ya. Maka sangat heran sekali. Ada di antara sebagian manusia yang pergi pagi, pulang petang, mengumpulkan harta dunia, ya, sikut kanan, sikut kiri, halal haram hantam. Bahkan tidak sedikit pun harta tersebut diinfakkan di jalan Allah, terlebih lagi untuk Al-Quran. Sangat pikir sekali. Ujung-ujungnya harta tersebut pun keluar. Ya, mohon maaf, ada di antara keluarga yang kurang sehat, ada yang terbakar, ada yang kecurian, ada yang ditipu, ada yang dibohongi. Keluar dengan sendirinya, dipaksa keluar oleh Allah, ya, dipaksa keluar ya. Kenapa? Karena sangat bakhil terhadap hartanya. Ya. Kita tidak boleh terlalu bakhil, juga tidak boleh terlalu berlebihan dengan mengeluarkan harta. Dalam Al-Qur'an, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Tidak boleh terlalu bakhil dan tidak boleh juga terlalu menghamburkan harta berlebih-lebihan dalam sedekah. Terlalu berlebihan sehingga akhirnya menyesal, keluarganya pun kekurangan. Jadi Islam mengajarkan tawazun, di tengah-tengah, tawasud. Jadi tidak terlalu bakhil, tidak terlalu pelit. Jadi tetap, misalnya kita contohkan dalam bulan ini, beberapa yang kawan-kawan yang punya rezeki lebih, THR tetap jalan, kasih THR tetap jalan, enggak apa. Tapi uangnya jangan kasih THR semua. Ada yang disedekahkan beberapa persen, ada yang disedekahkan buat untuk orang tua, diberikan untuk orang tua, ada yang dizakatkan, ada yang ditabung, ada juga yang untuk keperluan silaturahim, ada juga untuk buat THR. Jangan dihabiskan semua buat THR. Nanti besok-besok udah nggak ada duit lagi, akhirnya galau, nggak ada duit lagi. Atau semua dihabiskan buat sedekah. Tidak juga. Sedekah kepada orang lain sangat getol, tapi dengan orang tua dan dengan keluarga pun tidak sedekah. Ini yang keliru ya. Artinya harus dibagi waktunya. Ada jatah buat THR, ada jatah untuk sedekah keluarga orang tua, ada buat zakat, dan ada untuk ditabung. Nah, itu yang perhitungan yang sangat cerdas. Itu ya. Kita kembali lagi kepada orang-orang menjadikan harta sebagai sahabatnya. Ya. Yang berikutnya, ada juga beberapa manusia yang menjadikan gelar, kedudukan, pangkat, jabatan sebagai sahabat setianya. Ya. Sampai rela
menghalalkan segala cara untuk meraih kedudukan. Sekalipun mohon maaf dengan cara menyuap, dengan cara menjilat, nauzubillah min zalik. Dengan cara cari muka di hadapan atasan. Menjelekkan pihak-pihak lain, menjatuhkan kawan. Ya. Mengupayakan segala cara licik untuk meraih kedudukan. Ya. Dan tentunya para penghafal Quran tidak akan melakukan hal itu. Dalam meraih rezeki kita harus dengan cara yang halal, dengan niat yang baik dan tujuan yang baik. Ya. Jangan sampai penghafal Quran meraih sesuatu dengan cara menjilat, mencari muka di hadapan atasan. Dan itu sudah sangat tidak asing lagi ya, beberapa kawan-kawan yang melakukan hal seperti itu. Itu karakter yang sangat-sangat kurang baik. Ya, Masya Allah. Ada juga yang menjadikan sahabat setianya ialah para tokoh-tokoh yang mereka kagumi keberadaannya. Contohnya, mereka sangat mengagumi para muslimah ataupun para kaum laki-laki atau perempuan, sangat terobsesi kepada artis Korea, bukan? Beberapa para remaja, ya, sangat ngefans, ya Pak, dengan Tomingse, dengan siapa lagi? Saya nggak apa nama artis Korea. Bahkan sampai rela menghabiskan uang, merogoh kocek untuk nonton konser itu. Ya, dahulu tahun-tahun kami masih muda, kawan-kawan bela-belaan beli tiket buat konser, nonton konser Peter Pan, nonton konser Jamrud, nonton konser rock. Bahkan ada beberapa kawan-kawan juga yang rela pergi ke Jakarta untuk nonton konser Korea. Mereka tidak ingat lagi. Mereka bersalaman, berpelukan, cipika-cipiki dengan artis Korea, ya. Sangat pede sekali, ya. Padahal itu di luar daripada ajaran Islam yang kurang baik, ya. Udah rusak harga diri seorang wanita. Ya. Jadi di antara daripada siasat daripada Yahudi Israel menghancurkan Islam adalah menghancurkan kaum wanitanya dulu. Jadi dibuat hancur kaum wanitanya. Kenapa? Karena kaum wanita yang akan kelak melahirkan anak-anak yang cerdas dan soleh dan soleha. Itu terlahir daripada rahim wanita. Itu ya. Oke. Berikutnya ada juga yang menjadikan sahabat setianya yang terakhir adalah mereka menjadikan sahabat setianya adalah Al-Quran. Ini yang kita harapkan. Ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh nyari harta, bukan berarti kita nggak boleh ngefans dengan seseorang, bukan berarti nggak boleh, bukan. Boleh. Tapi tingkat kita ngefans dengan seseorang, dengan artis boleh-boleh saja. Yang penting sekedar saja. Yang kita kagumkan adalah tetap Rasulullah SAW di tingkat yang pertama. Kalau sekedar apa namanya menyukai wajar, tapi yang tidak boleh bila mana menjadikannya adalah menjadikan sebuah togut, menjadikannya sebuah ingatan yang terus-menerus diingat. Pun mencari harta boleh dengan niat untuk dikumpulkan harta tersebut untuk disedekahkan, untuk membantu keluarga, untuk membantu umat, untuk membantu pesantren, untuk membantu madrasah, untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial, bukan untuk dikumpulkan. Ya. Jadi di antara kedudukan yang paling baik adalah di samping kita mencari harta untuk langkah ibadah, tentunya juga menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Ya. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kita.
Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Uzi tadi di awal, bahwasannya orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran akan meraih sebuah kebahagiaan. Ya, kalau misalnya kami boleh umpamakan, Al-Quran ini ibarat sebuah surat yang diberikan oleh seorang kekasih kepada kekasihnya. Bagaimanakah kalian menerima surat dari orang yang kalian kasihi? Halo, jangan senyum dulu ya. Silakan senyum dulu. Orang yang dikasih tidak harus dia adalah seorang calon istri kalian, bukan. Tidak hanya itu. Tapi orang yang kalian kasih itu banyak. Orang tua kalian, bapak kalian, kakak kalian, paman kalian, kawan kalian, tetangga kalian, ayah angkat kalian, masih banyak itu ya. Senang nggak mendapat surat dari seorang yang kalian kasih? Tentu senang kan? Kalian baca surat itu awalnya senyum-senyum sendiri ya, pikirin orang gila. Padahal mah bukan gila, emang lagi bahagia. Ekspresi kebahagiaan memancar indah dari wajah ketua ketum kita yang lama, Ahbam, karena menerima surat lamaran yang diterima dari calon istrinya. Si Ahbam ya, sukses lamarannya diterima. Kemudian ada lagi Andiko tersenyum karena menerima surat daripada instansi sebuah perguruan, sebuah kantor yang bahwasannya Andiko telah diterima sebagai seorang pegawai negeri misalnya. Masya Allah. Ataupun Tia, alhamdulillah tersenyum menerima surat dari gurunya karena sudah selesai disimak 30 juz dengan lancar dan akan dijodohkan dengan pimpinan pesantren di Jawa misalnya. Senyum setianya. Oh, itu kan senyum kan? Itu ya. Dan lain-lain lah kawan-kawan kalian menerima surat dari orang-orang yang kalian kasih, tentu kalian akan merasa dia. Itu baru surat dari manusia yang terbatas. Apalagi surat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi surat dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk kan? Bentar ya kawan-kawan nih. Masuk. Iya. Lagi ini presentasi. Iya. Oh. Oke. Mohon maaf ya. Ada saudara datang. Gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke surat. Orang-orang sangat bahagia menerima surat dari manusia, ya. Apalagi surat dari Sang Maha Pemilik surat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qur'an. Pernahkah kita menangis ketika kita membaca Al-Qur'an, kawan-kawan semua? Pernah nggak menangis? Kalau emang belum pernah menangis, coba menangis. Menangis di hadapan Allah melalui membaca Al-Qur'an. Tentu kita memiliki banyak hajat, banyak keinginan, banyak cita-cita, banyak impian, ingin membahagiakan orang tua kita, menaikkan haji orang tua kita, ingin juga nanti bisa kuliah, baik di Mesir maupun dimanapun itu, ingin menikah, mendapat jodoh terbaik, mendapat kehidupan terbaik dunia dan akhirat, ingin keturunan terbaik, ingin rumah terbaik, ingin kendaraan terbaik, ingin hal yang terbaik, ingin semua yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita menangis di hadapan Allah melalui membaca Al-Qur'an? Pernah nggak? Kalau emang belum pernah, coba. Kalau emang nggak bisa menangis, coba menangis pura-pura menangis. Biar dibilang orang gila, terserah orang lain. Nggak ada urusan dengan orang lain. Yang penting kita bisa mencurahkan apa yang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang melihat hambanya menangis melalui membaca Al-Qur'an. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, bila engkau ingin ngomong denganku, ngobrol denganku, curhat denganku, dialog denganku, diskusi denganku, maka hendaklah engkau baca Qur'anku." Kita bisa ngomong dengan Allah. Kita bisa diskusi dengan Allah. Kita bisa curhat dengan Allah. Kita bisa ngadu dengan Allah. Kita bisa mencurahkan segala apa yang kita rasakan di hati kita, baik sedih, bahagia, suka, duka, haru, ataupun di masa-masa ini kita nggak bisa pulang kampung, dikarenakan masalah dana, dikarenakan penjagaan yang sangat ketat dari para petugas, dikarenakan COVID misalnya.
Kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cerita kepada Allah, kita curhat kepada Allah. Jangan curhat di media sosial, jangan curhat di Facebook. Malu-maluin. Penghafal Quran curhat di Facebook. Ya Allah nggak bisa pulang kampung, ya Allah nggak ada duit. Gue juga nggak ada duit. Sama-sama pusing. Ya, curhat sama Allah. Insya Allah. Ya. Jadi sebaik-baik curhat adalah pada Allah melalui membaca Al-Quran. Ya, kawan-kawan semuanya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan sangat mencintai hamba-hambanya yang senang dengan membaca Al-Quran, senang berinteraksi dengan Al-Quran. Udah gak usah khawatir, jangan terlalu besar khawatir dengan rezeki kita. Allah sudah tahu bagian kita. Allah sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah sudah tahu apa yang masa depan yang terbaik bagi kita. Yang kita butuhkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kalau Allah sudah mengampuni kita, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah akan bukakan semua pintu rezeki kepada kita. Termasuk rezeki jodoh, semua perkara Allah bukakan, semua tabir rahasia Allah bukakan kepada kita. Termasuk beasiswa segala macam Allah mudahkan. Yang kita butuhkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita butuhkan. Apakah kalian mau? Tak kita mau. Allah berikan harta, Allah berikan mobil, Allah berikan semuanya, tapi kita jauh dari Allah. Hati kita jauh dari Allah. Al-Quran kita dilupakan begitu saja. Pernah ingat sebuah cerita? Ada seorang raja pada masa kerajaan Romawi, tidak salah ya. Dia sangat kuat hafalannya. Tiba-tiba melintaslah di depannya seorang wanita yang sangat cantik. Dia berkata, wahai indah sekali wanita itu, cantik sekali wanita itu. Bagaimanakah aku menikahinya? Dia tidak ingat bahwasannya dia sedang bermain-main dengan godaan syaitan. Ternyata setelah diteliti, wanita tersebut ialah bukan wanita muslim, bukan wanita muslimah. Akan tetapi wanita tersebut adalah wanita non muslim, wanita kafir. Kan dia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang ada di hadapan matanya. Sekalipun wanita itu bukan muslim, dia tetap nekat menikahinya. Apa yang terjadi kawan-kawan semua? Dia menghadap ke orang tuanya. Wahai ayah, wahai bapak, bolehkah aku menikahi putrimu? Aku sangat mencintai putrimu. Boleh. Apa syaratnya? Engkau masuk dulu pindah ke agamaku. Menjadi agama Nasrani. Menjadi agama Yahudi. Menjadi agama Kristen. Dan bila mana hal ini terjadi pada kalian, di mana? Wahai ahbam, benarkah engkau mencintai putriku? Masuklah pindah ke agama Kristen. Mau nggak ahbam? Istighfar. Wahai adikku, engkau mencintai putriku? Maka pindahlah ke agama Buddha. Agama Buddha. Mau adikku? Summa nauzubillah min zalik. Jangan tergoda oleh kecantikan wanita. Pun wanita yang cantik di dalam Islam banyak. Mohon maaf, sekalipun ada wanita yang kurang cantik, kurang putih kulitnya, tapi dia beriman, dia Islam, maka dia lebih baik daripada wanita yang cantik tapi dia kafir. Bukankah kecantikan wanita di dunia itu tidak lama, tidak alami? Dia akan mengerut, dia akan putih rambutnya. Dan semua akan tergantikan dengan hal-hal yang tidak pasti. Ya, tapi ketika kita mendapatkan wanita soleha di dunia, maka dia kelak akan menjadi ratunya bidadari surga nanti, para lelaki di surga nanti. Amin. Itu ya. Jadi kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara godaan terbesar bagi para penghafal Quran ialah wanita dan laki-laki. Wanita bagi laki-laki dan perempuan bagi laki-laki. Laki-laki bagi wanita dan wanita bagi laki-laki. Ya. Jadi kalau godaannya perempuan adalah laki-laki, kalau godaannya laki-laki adalah wanita. Dan ini merupakan godaan terberat bagi para penghafal Quran. Bagaimana tidak? Ketika melewati sebuah jalan, tiba-tiba Ali melihat tidak sengaja betis wanita. Hilanglah hafalannya, tinggal sisa Al-Fatihah doang. Ya, mau nggak Ali? Makanya ketika naik motor harus menjaga pandangan, ya. Ya, tapi jangan juga fokus jaga pandangan. Tiba-tiba ada selokan, tidak lihat masuk ke selokan.
ataupun ada lampu merah diterabas saja, ada polisi dihajar, masuk masuk kantor polisi kalian nanti ya. Harus fokus itu dalam berarti kita harus konsentrasi lihat pandangan ke depan. Bukan berarti ketika tunduk pandangan melihat orang-orang nunduk terus, bukan seperti itu. Itu namanya pasrah tapi pasrah lugu tapi tidak pintar. Bagaimana mungkin seorang menundukkan pandangan tapi dia tidak fokus terhadap jalan yang dia tuju. Ya, tetap dalam konsep tawasud, pertengahan. Itu ya. Oke, materi terakhir sebentar kami tambahkan. Setelah ini kita akan berdoa ya, bermujahadah, bermuhasabah dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara nikmat yang terbesar yang diberikan kepada para nabi ialah Al-Qur'an. Ya. Maka masih ada sisa beberapa hari lagi kawan-kawan semuanya kita manfaatkan untuk bermujahadah, berakrab, bermesraan bersama Al-Quran. Di saat yang lainnya mungkin tergoda dengan HP, WA, TikTok, Facebook, kemudian yang menghabiskan waktunya di mall, menghabiskan waktunya buat beli kue, beli baju lebaran. Bukan nggak boleh beli baju lebaran, boleh. Tapi kadang-kadang kita harus ingat, kadang-kadang waktu kita habis buat belanja beli baju lebaran sama beli kue. Habis waktu kita untuk main HP, habis waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Itu silakan, boleh-boleh saja mubah. Kalian ke pasar beli sendal, beli baju, beli kue, beli hal-hal yang persiapan lebaran itu fitrah, tapi diatur waktunya. Ya, jangan sampai setengah hari, 1 hari habis buat belanja. Ya, sampai-sampai tidak ada waktu buat tilawah, tidak ada waktu buat murojaah, rugi kita. Ya. Ya, jadi waktu beberapa hari ini kita manfaatkan untuk tilawah, untuk mujahadah, untuk membacanya dalam sholat, ya. Karena di antara fadilah membaca Al-Quran dalam sholat adalah menguatkan hafalan sampai bertahun-tahun. Dan para sahabat dan Rasulullah SAW itu menghatamkan Al-Quran dalam sholat mereka. Bahkan ada riwayat Imam Syafi'i itu menghatamkan 30 juz dalam 1 malam. Ada beberapa sahabat lain juga yang menghatamkan Al-Quran dari asar sampai maghrib. Ada juga yang menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawihnya. Kalau kita belum bisa mencapai tingkat itu, maka kita latih diri kita untuk bermujahadah minimal setengah juz dalam tiap malam kita, ataupun seperempat, ataupun 1 lembar, ataupun setengah halaman, ataupun 1 ayat. Nggak bisa juga, ya sudah, ke laut saja. Ya, itu ya. Coba para penghafal Quran itu adalah orang-orang pilihan. Jangan sampai kita tidur sementara kita tidak membaca Al-Quran dalam sholat-sholat kita. Ya, kita coba latih berdiri lama-lama dalam sholat kita. Ya, bukan 4 GB, bukan. Kalau itu masyarakat awam umum, boleh 4 GB ngebut. Jam 8 beres. Ya, itu terserah urusan masing-masing itu, ya. Kalau kita mencoba untuk sholat yang bagus, yang khusyuk, yang bacaannya cukup panjang. Sebisa ya, sekuat yang kita bisa. Insya Allah, nanti Allah akan berikan keberkahan Al-Quran. Akan cepat terangkat derajat-derajat kita. Akan cepat terjawab doa-doa kita melalui wasilah kita bermujahadah dalam sholat dan menghatamkan Al-Quran. Sebagai pengantar hadis yang terakhir, bahwasannya orang-orang yang fokus dengan Al-Quran sampai lupa dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik melebihi apa yang diminta oleh saudara-saudara. Tinggal doa aja. Halo, Des? Dengar Ustaz. Ya, baik. Itu ya. Jadi kita fokus dengan Al-Quran ya di bulan Ramadan ini. Tinggal beberapa hari lagi kita berpisah dengan Ramadan. Jangan sampai waktu kita digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Oke, kita sama-sama berdoa menjelang buka puasa. Silakan masing-masing fokuskan hati, pikiran, kemudian
tata hatinya, tata pikirannya fokus, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui wasilah Quran. Kita langsung baca hataman Quran ya. Sama santri juga sekalian. Kalian ikut doa juga mengaminkan di belakang, jangan mainan. Ustadz, mohon maaf, ini kayaknya sepertinya sudah mau mati. Nanti kita masuk lagi ya. Oh gitu ya, sudah. Iya, kita langsung doa khatam Quran ya. Iya Ustadz. Sekitar kurang lebih 5-7 menit lah. Ya. Silakan dibuat lagi, langsung kita doa khatam Quran. Ya. Baik. Oke, baik. Oke, baik. Oke, kawan-kawan semuanya coba duduk semua. Kita doa khatam Quran dulu bersama kakak-kakak mahasiswa. Kita aminkan ya, moga-moga doa kita dikabulkan. Oh iya. Sini. Perlu beli makanan nggak, Mas? Beli kue segala macam perlu. Oh, sudah. Sempat lah, ini beres kok. Silakan. Di situ kita doa dulu ya. Kita doa dulu. Jadi sambil Abu cari kue, mereka banyak Quran aja ya. Semua. Satu dua surat lah, nggak apa ya. Balik nanti. Biar itu biar kelihatan. Ya bentar, Bu. Ini, Bu. Sini. Sini. Cakap mana mejanya? Ambil mejanya. Udah ya? Udah belum sih? Belum. Terus ini ngapain? Ustadznya mengirimkan dulu itunya. Link baru. Jadi kita masuk ke link baru karena ini kan tinggal 7 menit lagi. Jadi masuk ke Zoom lagi nanti. Oke. Sudah dikirim sama Tina Setiawatinya. Ya, jadi teman-teman bisa masuk untuk ke Zoom lagi karena waktunya ini sudah mau habis di room Zoom ini. Jadi bisa pada live. Keluar aja yuk, masuk yang baru. Ya.